Ada suaranya ya? Jangan lupa nyalakan kameranya ya. Suara saya sudah terdengar, dokter. Oke, ya Ya. silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Denny dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik tentang sinus paranasal. Next. Untuk anggota kami ada Sabita Salwa dengan NIM 1110 terus ada Novelia Ayu dengan NIM 112, Adinda Fazahra dengan NIM 113, Marsanda Salwa dengan NIM 114, dan Muhammad Afdal dengan NIM 115. Next. Kelainan sinus paranasal. Sinus paranasal adalah 4 pasang rongga berisi udara dari kompleks maksilofasial dan terdiri dari sinus maksilaris, frontal, dan sphenoid, dan sel udara etmoid. Kelainan yang timbul dari dalam sinus maksilaris dapat menyebabkan gejala yang menyerupai penyakit odontogenik. Sebaliknya, kelainan yang timbul di dalam dan sekitar gigi dapat mempengaruhi sinus atau menyerupai gejala penyakit sinus. Next. Normal development dan variasi. Sinus paranasal berkembang sebagai invaginasi dari fosa hidung ke tulang masing-masing, maksilari, frontal, sphenoid, dan etmoid, dan terus membesar hingga maturitas tulang. Gambaran radiografi dasar sinus maksilaris adalah garis radiopak tipis jika proses alveolar maksila tidak optimalisasi dengan baik. Dasar sinus mungkin tidak terlihat pada gambar periapikal atau mungkin terlihat superior dari akar gigi premoral atau molar rahang atas. Rongga sinus frontalis kanan dan kiri berkembang secara terpisah, dan ketika melebar mereka saling mendekati di garis tengah. Dalam kasus seperti itu, septum tulang yang tipis dapat memisahkan sebagian atau seluruhnya dari rongga asimetris. Pada orang dewasa, pneumatisasi sinus frontal juga dapat meluas ke posterior ke atap orbita. Sinus sphenoid mulai tumbuh pada bulan keempat, janin sebagai invaginasi dari reses sphenoidal dari fosa hidung. Terletak di korpus tulang sphenoid, sinus dapat dipisahkan oleh septum tulang sebagian atau seluruhnya yang dapat menyebabkan rongga sinus yang ukuran dan bentuknya tidak simetris. Sel udara etmoid meluas ke tulang etmoid yang sedang berkembang selama bulan kelima janin. Mereka terdiri dari beberapa ruang berisi udara yang terpisah atau saling berhubungan yang membatasi aspek medial dan kadang-kadang inferior dari rongga orbital. Next. Selanjutnya, disease associated with the paranasal sinus. Next. Untuk definisinya, penyakit yang berhubungan dengan sinus maksilaris termasuk penyakit yang terutama berasal dari jaringan di dalam sinus, penyakit intrinsik, dan penyakit yang berasal dari luar sinus. Paling sering penyakit yang timbul dari jaringan odontogenik yang menimpa ke sinus atau penyakit ekstrinsik. Jenis penyakit ini termasuk penyakit inflamasi odontogenik, kista odontogenik, neoplasma odontogenik, jinak dan ganas, displasia tulang, dan trauma. Untuk gambaran klinisnya, tanda dan gejala klinis penyakit sinus maksilaris meliputi sensasi tekanan, perubahan karakteristik suara, nyeri pada gerakan kepala, sensitivitas perkusi pada gigi, diesestesia regional, parestesia atau anestesi, dan pembekakan dan nyeri pada struktur wajah yang berdekatan dengan rahang atas. Selanjutnya, lihat diagnostik imaging. Ketika penyakit sinus maksilaris dicurigai, pemeriksaan radiologis dapat dilakukan. Gambar periapikal memberikan gambaran rinci tentang struktur periapikal gigi dan hubungannya dengan reses alveolaris dan dasar antrum maksila. Meskipun pemeriksaan ini terbatas, jika dokter gigi mencurigai adanya kelainan oklusal lateral rahang atas atau gambar panoramik mungkin berguna untuk mendapatkan gambaran daerah sinus yang lebih luas, serta bagian dinding inferior, posterior, dan anteromedial. Dalam beberapa kasus, mungkin sulit untuk membandingkan aspek interior sinus kanan dan kiri pada gambar panorama karena tumpang tindih, struktur anatomi berdekatan, atau ghost image.
Jika ada temuan positif pada gambaran, pasien harus dirujuk ke ahli radiologi oral dan maksilofasial untuk pemeriksaan pencitraan yang komprehensif. Proyeksi tengkorak oksipitometal atau Waters optimal untuk visualisasi sinus maksilaris, terutama untuk membandingkan radiofasitas internal dan sinus frontal dan sel udara etmoid. Jika Waters view dibuat dengan mulut terbuka, bagian dari sinus sphenoid juga dapat divisualisasikan. Next. Untuk pemeriksaan MDCT atau CBCT dapat berkontribusi secara signifikan untuk menggambarkan tingkat penyakit, terutama pada pasien yang memiliki sinusitis kronis atau berulang. Pencitraan MDCT dan CBCT koronal memberikan visualisasi superior dari kompleks osteomeatal dan rongga hidung dan untuk menunjukkan reaksi apapun pada tulang sekitarnya terhadap penyakit sinus. MRI memberikan visualisasi superior dari jaringan lunak, terutama perluasan neoplasma yang berkembang atau menginfiltrasi ke dalam sinus atau jaringan lunak sekitarnya, atau diferensiasi sekresi cairan yang tertahan dari massa jaringan lunak di dalam sinus. Untuk gambar A, CBCT koronal dari sinus maksilaris normal dan sel udara etmoid, dan gambar B, CBCT sagital dari sinus frontal dan sphenoid normal dan sel udara etmoid. Next. Selanjutnya adalah intrinsic disease of the paranasal. Inflammatory disease, inflamasi dapat terjadi karena berbagai penyebab seperti infeksi, iritasi, kimia, alergi, masuknya benda asing, atau trauma wajah. Gangguan klinis yang terkait dengan inflamasi meliputi penebalan mukosa sinus, polip, dan empiema. Namun, infeksi virus mungkin tidak menyebabkan perubahan klinis pada sinus. Yang pertama adalah mukositis. Sinonim untuk mukositis adalah localized thick sinus mucosa. Untuk mekanisme penyakitnya, lapisan mukosa sinus paranasal terdiri dari epitel respiratorik dan biasanya setebal 1 mm. Mukosa sinus normal tidak divisualisasikan pada gambar, namun mukosa yang meradang dapat meningkat ketebalannya 10 hingga 15 kali. Perubahan inflamasi lokal disebut sebagai mukositis. Untuk fitur klinisnya, banyak pasien mungkin tidak menyadari perubahan pada mukosa sinus mereka, dan perubahan ini sering ditemukan sebagai temuan insidental. Untuk gambaran radiologinya, mukosa yang menebal mudah dideteksi pada gambar sebagai pita radiopak non-kortikasi yang berbatas tegas dengan peningkatan radiopasitas yang sejajar dengan dinding tulang sinus. Berikut merupakan gambarnya. Mukosa sinus yang menebal pada panah digambarkan sebagai pita radiopak yang sejajar dengan kontur dasar antral rahang atas. Selanjutnya adalah sinusitis. Mekanisme penyakitnya, sinusitis adalah kondisi peradangan umum pada mukosa sinus yang disebabkan oleh alergen, bakteri, atau virus. Perubahan berupa inflamasi dapat menyebabkan disfungsi silia dan retensi sekresi sinus dan kadang-kadang menyumbat kompleks osteomeatal. Sinusitis sering dikategorikan sebagai akut atau kronis berdasarkan lamanya penyakit, yaitu kurang dari 4 minggu dikategorikan sebagai sinusitis akut, lebih dari 12 minggu sebagai sinusitis kronis, dan 4-12 minggu sebagai sinusitis subakut. Fitur klinisnya yaitu yang pertama, sinusitis akut merupakan gejala penyakit yang paling umum, yaitu sakit pada area sinus yang sering merupakan komplikasi dari flu biasa. Setelah beberapa hari, hidung tersumbat disertai keluarnya cairan bening yang semakin banyak. Nyeri tekan, bengkak pada sinus yang terlibat. Rasa sakit pada area gigi premolar dan molar di sisi yang terkena, gigi dapat mengalami perkusi. Sinusitis bakteri akan mengeluarkan cairan hijau atau kuning kehijauan. Lalu untuk sinusitis maksilaris kronis, yaitu infeksi akut yang gagal sembuh dalam waktu 3 bulan, umumnya tidak ada tanda eksternal, dan dapat berkembang dengan kelainan anatomi, yaitu deviasi septum hidung, adanya konkabulosa, yaitu pneumatisasi konka tengah,
yang menghambat aliran lendir atau dengan rinitis alergi, asma, cystic fibrosis, dan infeksi gigi. Penebalan mukosa sinus dan akumulasi sekret sinusitis menyebabkan ruang udara sinus tampak radiopak. Dapat menyebabkan penyumbatan ostium. Pola radiopak yang paling umum adalah pada gambaran Waters, yaitu penebalan mukosa lokal di sepanjang dasar sinus, penebalan umum lapisan mukosa di sekitar seluruh dinding sinus, dan radiopasifikasi sinus yang hampir lengkap atau lengkap. Gambaran mukosa sinus yang menebal dapat seragam atau polipoid. Pada kasus alergi, mukosa cenderung lebih berlobus. Pada kasus infeksi, garis mukosa yang menebal cenderung lebih halus dengan kontur mengikuti dinding sinus. Memungkinkan adanya air fluid level dihasilkan dari akumulasi sekret karena radiopasitas transudat, eksudat, darah, dan mukosa yang berubah secara patologis. Jika ada, cairan tampak radiopak dan menempati bagian inferior atau aspek dependen dari sinus. Batas antara cairan radiopak dan udara yang relatif radiolucent di antrum adalah horizontal dan lurus, dan menikus dapat terlihat di perifer tempat cairan bertemu dengan dinding sinus. Sinusitis kronis dapat menyebabkan radiopasifikasi sinus yang persisten dengan sklerosis dan penebalan dinding tulang pada peristium sinus dirangsang. Gambar sinusitis akut dapat tampak sebagai peningkatan bertahap pada radiolensi sinus. Pada gambar di samping, tampak gambaran radiografi menggunakan Waters, menunjukkan radiopasifikasi sempurna dari sinus maksilaris dan frontal kiri dan sel udara etmoid. Air fluid level terlihat di sinus maksilaris kanan. Selanjutnya adalah retention pseudosis. Merupakan sinonim retention pseudosis adalah antral pseudosis, benign mucosis cyst, dan mucus retention cyst. Untuk disease mekanismenya, retention pseudosis adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan beberapa kondisi terkait yang mengakibatkan perkembangan lesi seperti kista yang tidak dilapisi oleh epitel. Retention pseudosis dapat terjadi karena adanya penyumbatan saluran sekretori dari kelenjar serum mukosa di mukosa sinus, sehingga dapat menyebabkan akumulasi sekret submukosa yang akhirnya dapat menyebabkan pembekakan jaringan. Selain itu, retention pseudosis dapat terjadi karena adanya degenerasi kista dalam lapisan sinus yang menebal dan mengalami peradangan. Untuk clinical features-nya, umumnya tanpa gejala, tetapi pada beberapa kondisi, khususnya ketika lesi sudah membesar, maka dapat menyebabkan sulit bernapas karena lesi dapat menyumbat hidung. Lalu untuk gambaran radiografinya umumnya berlokasi di dasar sinus maksila, tetapi lesi dapat berlokasi di sinus manapun dan dapat mengisi sebagian besar rongga sinus. Bentuk lesi halus seperti kubah dan berbatas jelas. Struktur internal sebagian besar radiopak tidak memiliki efek pada jaringan sekitar karena lantai sinus yang berdekatan atau intek. Untuk diferensial diagnosisnya adalah antara lain polyps, odontogenic cyst, dan neoplasma. Selanjutnya polyps. Untuk disease mekanismenya, polip berupa lipatan tidak teratur yang terdapat pada membran mukosa dari sinus radang kronis. Poliposis mukosa sinus dapat berkembang di daerah yang terisolasi atau pada daerah di seluruh sinus. Untuk clinical features-nya, perpindahan atau kerusakan tulang dinding medial orbit, lamina papiracea dari tulang etmoid, dan proptosis ipsilateral. Lalu untuk imaging features-nya, membran mukosa menebal. Jika multiple retention pseudosis terlihat di dalam sinus, kemungkinan poliposis sinus perlu dipertimbangkan. Pemeriksaan sinus paranasal menunjukkan destruksi tulang yang berhubungan dengan radiopasitas. Untuk manajemennya, tidak boleh ditunda dengan pengobatan konservatif awal. Selanjutnya adalah antrolit. Untuk disease mekanismenya terjadi di sinus maksila dan merupakan hasil pengendapan garam mineral di sekitar nidis dan masuk ke sinus seperti massa yang stagnansi atau mukus
inspissated atau debris seluler. Untuk fitur klinisnya, antrolit yang lebih kecil tidak memiliki gejala, namun yang tumbuh besar dapat memiliki gejala dan komplikasi seperti sinusitis, sekret hidung berdarah, hidung tersumbat, dan nyeri wajah. Untuk gambaran radiografinya, lokasi berada di sinus maksila atas, lantai antrum rahang atas. Bentuknya merupakan pinggiran jelas dan massa halus tidak beraturan. Untuk struktur internalnya, radiopak. Diagnosa banding antrolit adalah rinolit, salah satu sebagai diagnosa banding antrolit, namun yang membedakan adalah rinolit tumbuh dan ditemukan di sekitar pasa hidung. Selanjutnya adalah mukokel. Untuk disease mekanismenya, mukokel merupakan bentuk perluasan dan lesi destruktif dari sinus ostium yang menutup. Penutupan ini menyebabkan inflamasi intranasal, polip, atau neoplasma. Seluruh bagian sinus menjadi kavitas yang patologis. Saat aktivitas sudah terisi penuh oleh pus, maka disebut dengan emphysema fiokel atau mukofiokel. Clinical features-nya, mukokel pada sinus maxillaris dapat mendesak nervus alveolaris superior dan menyebabkan rasa sakit yang menyebar. Pasien dapat merasa penuh pada bagian pipi dan area tersebut dapat mengalami pembengkakan. Gambaran radiografinya, lokasinya ethmoid air cell dan sinus frontalis, sinus maxilla dan sinus sphenoid. Batas tepi dan bentuk. Bentuk sirkuler dapat berbentuk hidraulik seiring dengan membesarnya mukokel. Untuk struktur internalnya berupa radiopak, dan untuk efek pada jaringan sekitarnya, bentuk sinus akan berubah karena tepinya menjadi mengarah keluar, dan tulang menjadi melebar. Septum dan dinding tulang dapat menjadi sangat tipis. Ketika mukokel berhubungan dengan sinus maksila, gigi dapat berpindah tempat atau mengalami resorpsi akar. Untuk diagnosa bandingnya, yaitu kista odontogenik berukuran besar. Selanjutnya adalah neoplasm. Neoplasm jinak sinus paranasal selain polinflamasi jarang terjadi. Gambaran pencitraan neoplasm jinak seperti itu tidak spesifik. Biasanya bagian rongga sinus yang terkena tampak radiopak karena adanya massa dan mungkin ada perpindahan batas sinus yang berdekatan. Neoplasma ganas yang paling umum dari sinus paranasal adalah karsinoma squamosa dan pada tingkat lebih rendah neoplasma glandular. Dari karsinoma sinus paranasal, 74% berasal dari sinus maxillaris. Meskipun radioklasifikasi merupakan ciri dari kondisi inflamasi dan neoplasma, destruksi tulang lebih sering terjadi pada neoplasma ganas. Next. Selanjutnya adalah benign neoplasm of the paranasal sinus. Pertama adalah papiloma. Mekanisme penyakit papiloma epitel adalah neoplasma langka dari epitel pernapasan yang terjadi di rongga hidung dan sinus paranasal kebanyakan terjadi pada pria. Untuk fitur klinisnya, obstruksi hidung unilateral, sekret hidung nyeri dan epitaksis dapat terjadi. Pasien mungkin mengeluh sinusitis berulang selama bertahun-tahun dan obstruksi hidung berikutnya pada sisi yang sama dengan sinusitis. Papiloma epitel meskipun jinak memiliki 90% dari karsinoma terkait. Selanjutnya adalah imaging feature. Imaging feature tak spesifik dan diagnosa hanya dapat dibuat dengan pemeriksaan histopatologi jaringan. Next. Selanjutnya adalah osteoma, merupakan kelainan neoplasma mesenkimal yang paling sering terjadi pada sinus paranasal. Fitur klinisnya, osteoma 2 kali lebih sering terjadi pada laki-laki ketimbang perempuan. Biasanya terjadi pada dekade kedua, ketiga, dan keempat usia. Biasanya tumbuh lambat dan asimptomatis, kadang-kala ditemukan secara tak sengaja akibat pemeriksaan dengan tujuan lain. Osteoma bisa menyebabkan destruksi dari ostium atau infundibulum pada sinus serta orbital involvement, atau juga intracranial extension. Osteoma tumbuh pada sinus maksila bisa menyebar ke arah hidung dan menyebabkan nasal obstruction atau pembengkalan pada regio hidung.
Osteoma dapat menyebabkan pembekakan pada pipis serta jaringan keras palatum. Apabila mengalami perluasan mata, maka pasien biasanya mengalami proptosis. Next. Untuk gambaran radiologisnya, osteoma biasanya terjadi pada sinus maksila, kadang-kadang terjadi pada sinus frontalis dan ethmoidalis. Insiden osteoma pada regio maksila ini berkisar 3,9% hingga 28,5% dari keseluruhan kelainan sinus paranasalis. Untuk bentuk dan batas, merupakan gambaran berbentuk lobus-lobus atau bulat serta memiliki margin yang tegas dan tajam. Untuk struktur internalnya homogen dan radiopak. Diferensial diagnosis. Untuk diferensial diagnosisnya, osteoma ini adalah atrolit, mikolit, gigi odontoma atau juga odontogenic neoplasm. Next, malignant neoplasm of the paranasal sinus adalah sinus yang sangat jarang terjadi dan merupakan karsinoma sel squamosa, menyumbang 80% sampai 90% neoplasma ganas primer yang paling umum dari sinus paranasal. Untuk gejala klinisnya yaitu dapat menyamar sebagai inflammatory sinusitis. Lesi primer hanya muncul sebagai massa jaringan lunak di sinus sebelum menyebabkan kerusakan tulang. Lesi dapat menjadi luas dan melibatkan seluruh sinus. Next. Terdiri dari yang pertama squamous cell carcinoma soft tissue, yaitu mekanisme penyakitnya merupakan keganasan rongga mulut yang paling umum, dapat didefinisikan sebagai tumor ganas yang berasal dari epitel permukaan. Etiologi tampak multifaktoral dengan merokok kronis dan penggunaan alkohol. Untuk fitur klinisnya, awalnya muncul sebagai lesi putih atau merah, kadang-kadang bisa campur. Seiring waktu, lesi ini menunjukkan ulcerasi sentral perbatasan yang diindurasi yang menunjukkan invasi sel-sel ganas dan infiltrasi teraba ke otot atau tulang yang berdekatan. Next. Untuk lokasinya, biasanya melibatkan batas lateral lidah. Lesi bibir dan dasar mulut juga dapat menginvasi mandibula anterior. Keganasan ini juga terlihat pada tonsil, palatum mole, dan vestibulum bukal. Untuk struktur internalnya ada lesi rahang radiolusan. Tepi dan bentuk tidak terkortikasi. Seringkali perbatasan jelas dengan pita transisi yang sempit dan mulus tanpa ada sisa tulang di belakang perbatasan. Untuk efek pada struktur sekitarnya, pelebaran ligamen periodontal ruang dengan hilangnya lamina dura yang berdekatan. Next. Yang kedua ada squamous cell carcinoma bone. Mekanisme penyakitnya disebut juga sebagai karsinoma intraosseous primer yang timbul di dalam rahang yang tidak memiliki hubungan asli dengan epitel permukaan mukosa mulut. Diduga timbul dari sisa-sisa intraosseous epitel odontogenik. Fitur klinisnya, neoplasma ini jarang terjadi dan mungkin tetap diam secara klinis sampai mencapai ukuran yang cukup besar. Terdapat nyeri, fraktur patologis, dan kelainan saraf sensorik seperti parestesia bibir dan limfadenopati. Neoplasma ini lebih sering terjadi pada pria dan pada pasien dekade keempat hingga ke-8 kehidupan. Epitel permukaan selalu normal secara penampilan. Next. Untuk lokasinya, mandibula jauh lebih sering terlibat daripada rang atas, dengan sebagian besar kasus terjadi di daerah molar. Struktur internalnya seluruhnya radiolusan, dan bentuk sebagian besar lesi tidak jelas. Mereka paling sering berbentuk bulat atau tidak beraturan dan memiliki batas yang menunjukkan kerusakan tulang dan berbagai tingkat ekstensi di pinggir. Tingkat kekasaran perbatasan mungkin mencerminkan agresivitas lesi. Selanjutnya, efek pada struktural sekitar lesi ini mampu menyebabkan destruksi dasar antral atau nasal, hilangnya garis korteks kanalis neurovaskular mandibula, dan penipisan lamina dura. Next. Yang terakhir itu ada pseudotumor, memiliki sinonim beberapa yang ditulis ini. Untuk mekanisme penyakitnya merupakan sinus paranasal yang sering terjadi di sinus paranasal dan di bagian lain seperti kepala dan leher. Next.
Untuk fitur klinisnya sering terjadi setelah serangkaian infeksi berulang, gejalanya tidak spesifik, terdapat massa yang menyerupai neoplasma, dapat menyebabkan erosi dinding sinus yang terlibat dan proptosis fungsi saraf yang berubah. Untuk imaging featuresnya, massa menyerupai neoplasma ganas yang menyebabkan erosi dinding tulang dari sinus yang terlibat. Next. Baik, untuk yang selanjutnya ada extensive disease involving the paranasal sinus. Next. Inflammatory disease. Jadi sekitar 10% inflamasi sinus maxillaris terjadi perluasan dari infeksi gigi. Lesi inflamasi gigi seperti penyakit periodontal, reviing, atau sclerosing osteitis dapat menyebabkan mukositis lokal di dasar antrum rahang atas yang berdekatan. Mukositis merupakan hasil dari difusi eksudat inflamasi mediator di luar lantai kortikal antrum dan masuk ke periosteum dan lapisan mukosa sinus. Mukositis lokal yang berhubungan dengan radang gigi biasanya sembuh dalam beberapa hari atau minggu setelah pengobatannya berhasil. Mukositis dapat bermanifestasi jadi radio opak homogen, jaringan lunak berbentuk pita yang mengikuti kontur sinus maxillaris, mukosa yang menebal biasanya berpusat langsung di atas lesi inflamasi. Yang kedua ada periostitis dan periosteal newborn formation. Mekanisme penyakitnya terjadi adanya eksudat dari lesi inflamasi gigi dapat berdifusi melalui batas kortikal dasar antral. Dapat mengangkat lapisan periostil dari tulang kortikal dasar antrum maksila, merangsang diferensiasi sel pluripotensial yang ditemukan di dalam lapisan cambium periosteum untuk menghasilkan lapisan tipis tulang baru yang berdekatan dengan apeks akar gigi yang terlibat. Lapisan halo-like pada tulang baru merupakan ciri khas inflamasi periosteum. Untuk gambaran klinisnya sendiri, meskipun jaringan periosteum tidak terlihat pada gambar di bawah, proses ini disebut sebagai pembentukan tulang baru periostil. Tulang ini mungkin berbentuk satu atau lebih garis radiopak tipis atau garisnya mungkin tebal. Tulang baru ini harus dipusatkan langsung di atas lesi inflamasi. Next. Benign odontogenesis and neoplasm. Introduction-nya, kista odontogenik seperti kista radiculet dan dentigerus adalah kelompok lesi intrinsik yang paling umum di sekitar sinus maxillaris. Keduanya dapat menyebabkan sumbatan hidung, kelainan bentuk wajah, dan bahkan juga perpindahan dan kelainan gigi. Saat neoplasma atau kista ini tumbuh lebih besar atau lebih luas, batasnya akan menjadi lebih sulit dibedakan dari batas sinus. Akhirnya lesi akan merambah ruang sinus dan menggeser batasnya yang akan membentuk garis radiopak tipis yang membagi kista dan rongga sinus. Nah, yang berikut merupakan penampakan halo like dari berulang di sekitar akar kedua rahang atas bawah. Bone dysplasia. Untuk selanjutnya ini ada bone dysplasia. Untuk mekanisme sendiri, dysplasia fibrosa dapat timbul berdekatan dengan salah satu dari sinus paranasal, menyebabkan perluasan tulang dan menyebabkan perpindahan batas sinus, yang dapat menghasilkan sinus yang lebih kecil pada sisi yang terkena. Untuk clinical features-nya, keterlibatan kerangka wajah dengan dysplasia fibrosa dapat mengakibatkan asimetris wajah, sumbatan hidung, proptosis, kompresi kelenjar hipofisis, pelampiasan saraf kranial, atau obliterasi sinus. Obliterasi sinus terjadi ketika displastik yang meluas pada tulang di atasnya. Untuk imaging features-nya, umumnya terletak di bagian posterior rahang atas. Lesi biasanya tidak memiliki batas yang jelas. Lesi ini juga dapat menggeser batas sinus dan tulang, tetapi korteks eksternalnya masih utuh. Untuk tampak radiopak, radiopasitasnya tergantung pada tahap perkembangan dan jumlah relatif tulang dan jaringan fibrosa yang ada. Lalu memiliki tampilan ground glass pada gambar ekstraoral dan juga tampilan kulit jeruk pada tampilan intraoralnya. Untuk gambaran klinisnya biasanya muncul pada pasien usia muda seperti anak-anak dan dewasa muda. Pertumbuhan tulang displastik biasanya berakhir saat kerangka matang.
Displasia fibrosa dapat meluas ke sinus dan melenyapkannya. Itu juga dapat menggeser akar gigi, maka juga dapat menyebabkan migrasi gigi. Untuk diferensial diagnosisnya atau DD-nya ada ossifying fibroma dan juga paket disease. Kalau ini fibrous dysplasia ya, bukan bone dysplasia, fibrous dysplasia. Ya Mbak. Oh iya dokter. Baik dokter. Untuk gambaran radiografinya merupakan yang ada di slide ini. Radiografi periapikal menunjukkan elevasi lantai dasar sinus maksila dengan fokus displasia periapikal sinus. Untuk yang selanjutnya ada dental structure displaced into the sinus. Untuk mekanisme penyakitnya sendiri, akar gigi dapat fraktur dari berbagai bentuk trauma, termasuk penyebab iatrogenik yang dipindahkan ke dalam sinus selama ekstraksi atau upaya selanjutnya untuk mengambilnya kembali. Untuk gambaran klinisnya sendiri tidak ada ciri khusus jika akar dipindahkan ke sinus, tetapi ada gejala yang bisa diperhatikan oleh dokter gigi. Yang pertama, jika dokter gigi tidak dapat menemukan fragmen akar di tempat lain, mungkin fragmen akar akan tergeser ke sinus. Kedua, mungkin juga struktur gigi dapat bergeser ke sinus jika dokter gigi meminta pasien untuk menahan hidungnya saat mencoba bernafas dan ada gelembung yang muncul di dalam darah yang terkandung dalam soket pencabutan baru. Yang ketiga, dapat dilihat jika pasien mengalami perpindahan struktur gigi di sinus untuk sementara waktu, gejala yang muncul mungkin mirip dengan sinusitis. Next. Untuk imaging features-nya, fragmen akar, gigi premolar, dan gigi molar adalah struktur gigi yang paling sering bergeser ke sinus. Karena letaknya yang berdekatan, dapat juga ditemukan di mana saja di sinus, tetapi biasanya ditemukan di dasar sinus karena gravitasi. Selain itu juga bisa ditemukan di submukosa antara dinding tulang sinus dan juga mukoperiosteum. Dengan pandangan Waters, ini mungkin membantu lokalisasi 3 dimensi dari struktur gigi. Biasanya muncul sebagai massa radiopak dengan ukuran dan bentuk yang sesuai dengan struktur gigi yang hilang. Untuk manajemen perawatannya sendiri, dapat dilakukan pengangkatan dari sinus melalui ostium dengan aksi silia atau dikeluarkan langsung dari sinus dengan prosedur operasi Caldwell loop. Untuk diferensial diagnosisnya, DD-nya yaitu antrolit dan juga hiperositosis dinding, lantai, atau septa sinus. Next. Untuk gambaran radiografinya, gambaran periapikal menunjukkan adanya sebagian akar gigi yang ada ditunjuk oleh panah itu di dalam sinus maxillaris. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Sebelum kasus, ada pertanyaan dulu. Silakan bertanya. Ya, silakan bertanya dulu. Yuk, silakan tanya dulu. Lanjut dulu ya, kasus dulu aja. Yuk, silakan lanjut kasus dulu. Kasus pertama, terdapat seorang laki-laki berusia 12 tahun datang ke dokter gigi untuk melakukan perawatan peletakan gigi geliginya yang dirasakan berdesakan. Pada hasil pemeriksaan radiografi panoramik yang dibutuhkan untuk mengevaluasi gigi geligi terlihat suatu kelainan pada sinus maxillaris sinistra. Sebutkan interpretasi radiodiagnosis dan DD yang tepat untuk kelainan pada radio tersebut. Lokasinya pada kavitas sinus maxilla sinistra
Dan struktur internalnya, kita lihat radiopak homogen, batas dan bentuknya bulat, berbatas jelas, tidak terkortisasi, efek jaringan sekitar, tidak ada efek terhadap jaringan sekitar. Radiodiagnosisnya adalah retention pseudosis, dan untuk DD-nya antral polyps, odontogenic cyst, dan neoplasma. Ya. Nah, yang tadi dulu ada pertanyaan? Ya, yang tadi dulu, Mbak. Gambarnya di nah, ayo kasih, nanti enggak ada nilai diskusinya loh kalian. Cepat ya, kelompok sinus ini. Ayo silakan temannya nanya. Ada pertanyaan? Enggak apa-apa. Nanti kelompok ini yang rugi. Ada pertanyaan, jadi kelompok ini nilainya kurang ya. Saya izin bertanya, mengapa radiodiagnosisnya retention pseudokis? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Permisi dokter, apakah boleh langsung menjawab? Ya, langsung aja. Kalau belum ada pertanyaan lain. Ya, baik dokter. Untuk mengapa radiodiagnosisnya retention pseudosis, bisa kami melihat dari ciri-cirinya, yaitu lesi muncul pada radiografi sebagai lesi muncul pada radiografi berbatas tegas, homogen, berbentuk kubah, dan sirkular dengan dimensi yang berbeda. Dan juga paling sering terjadi di sinus maxillaris dan mempertahankan dinding sinus. Jadi kami melihat dari ciri-ciri tersebut dan kami mengarah ke radiodiagnosis retention pseudosis. Begitu, dokter. Jadi kan nyebut apa? Seperti kubah. Di sini kok enggak ditulis ya? Ya dokter, maaf. Di sini kami menulisnya hanya bulat berbatas jelas. Ya, oke. Biasanya emang bentuknya apa? Kubah itu bahasa ininya apa? Istilahnya apa kubah? Dome shape, dokter. Ya, dome shape. Kemudian letaknya seringnya di dasar, ya, di floor ya, ke dasar, di bawah ya, di inferior ya. Sehingga kalau misalkan pseudokis memang radipaknya homogen, ya, tidak ada komplikasi di bawah. Kita bisa berikan dome shape ya. Kalau kalian mungkin nanti ada pertanyaan atau apa soal apa hubungan dengan dome shape, akhirnya kalian harus bisa baca kritis, fokus dosis, ada banyak nama lagi. Oke, ya next. Di lokasinya itu nanti ganti ya di dasar aplikasi. Ya silakan. Baik, untuk selanjutnya kasus yang kedua, kasus 4B, terdapat seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke dokter gigi untuk memeriksakan dan melakukan kontrol pada gigi belakang atas yang telah dilakukan perawatan.
Pada pemeriksaan radiografi periapikal terlihat kelainan pada dasar sinus maxillaris di sekitar periapikal gigi 27. Sebutkan interpretasi, radiodiagnosis, dan titik yang tepat untuk kelainan pada regio tersebut. Next. Untuk lokasinya terjadi pada dasar sinus maxillaris. Untuk struktur internalnya tegas, non-kortikasi, batas dan bentuknya tampak gambaran pita radiopak, dan juga efek pada jaringan sekitarnya terlihat sinus paranasal membesar. Untuk radiodiagnosisnya mukositis, untuk differential-diagnosisnya menurut kami periosteitis. Seperti itu, Dokter. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Dokter. Silakan. Untuk kelompok 4, iya, Cinta Widya dari 109. Mengapa DD-nya periostitis? Apa perbedaannya? Terima kasih. Dea, tadi NIM-nya berapa? 120, Dokter. Oke. Baik, Dokter, mohon izin menjawab. Jadi perbedaan differential-diagnosisnya kenapa periosteitis? Jadi kalau periosteitis itu perbedaannya terjadinya pada lapisan tulang periostil, sedangkan kalau misalnya mukositis itu terjadi pada lapisan mukosa sinus paranasal terdiri dari epitel respirator. Coba di sebelumnya soalnya apa? Oke. Terus next. Itu ada perawatan, ya kan? Ada kata kuncinya sedang perawatan. Biasanya kalau ada hubungan dengan perawatan itu larinya kemana? Ke penebalan. Ya. Ayo kelompok. Tadi udah ada. Ayo dijawab dulu. Ini ada gigi sedang perawatan, ya. Coba tadi dibuka yang mukositis dulu, teorinya mukositis. Enggak, yang tadi. Ya. Nah, tuh. Di situ ada kata-kata apa? Seringnya dia apa? Sejajar dengan dinding tulang sinus ya? Atau batas tulangnya ya? Oke. Oke. Oke ya, dilihat di gambarnya. Sekarang kalian buka yang periosteitis. Yang ekstrinsik ya, faktor luar. Informasi ada nggak gambar? Ya. Oke, bawahnya. Ada nggak hal yang periosteitis? Sebelumnya kayak nggak dibahas ya? Nah, ini. Oke. Gambaran klinis. Nah, itu coba mekanisme penyakit biasanya apa?
Itu apa ada? Informasi gigi. Ya, oke. Perlu like meneliti informasi dan sebagainya. Oke, next. Next slide. Nah, ini bukan neoplasma ya. Gambarannya ini adalah gambaran apa nih? Salah. Apa itu? Kalau halo jadi yang halo like periositis ya. Oke. Coba tadi di before-nya. Kan yang benign. Ya. Sebelumnya Mbak. Nah, ini, halo like. Ya. Oke. Next ke soal gambar yang tadi dulu. Ingat. Halo like. Nah, ini bukan Iya, Nah, Dok. ini bukan neoplasma ya, ini gambar neoplasma bukan ini ya. Neoplasma itu bulatannya nanti ini salah ini gambar yang halolite untuk yang kerositis. New bone formation, ada tulang baru karena keradangan dari gigi. Nah, sekarang di soal coba lihat. Nah, ini mirip yang mana? Apakah ini sejajar? Kelihatan mau saya ya? Kelihatan? Kursor kelihatan? Halo, kelihatan enggak? Belum terlihat, Dokter. Enggak kelihatan nih kursor saya. Iya, belum terlihat di saya, Dokter. Coba ini. Kelihatan ini? Nah, samping, Merah? Dokter. Iya. Ya, ada suatu keradangan yang radiolucent dekat akar ya. Oke, ini bisa jadi pelebaran kalau vertikal ya pelebaran lidang vertikal, ada lesi vertikal ya. Nah, di sini karena keradangan ini ya ada reaksi pembentukan dari konfirmasi itu halo tadi. Ini tadi dipak. Nah, apakah ini sejajar dengan dasar sinusnya? Tidak, Dokter. Nah, bentuknya seperti apa? Halo itu tadi ya, halo Iya, apa? yang halo like Bulatan. Iya. Jadi ini lebih ke arah mana? Periostitis. Iya, ya. Iya, Oke. Dokter. Nah, jadi koreksi, oke? Baik, terima kasih, Dokter, atas koreksinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, close dulu untuk kelompok sinus ya, paranasal. Nah, lanjut ke osifikasi. Ya, silakan. Selamat siang, Dr. Denny dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok B25 akan mempresentasikan mengenai klasifikasi dan osifikasi jaringan lunak. Next. Untuk anggota kelompok B25 sendiri beranggotakan saya, Filzakori dengan NIM 116, Muhammad Dafa dengan NIM 117, Martinus Yuda dengan NIM 118, Eleonora Catherine dengan NIM
109, Dea Arsila dengan NIM 120, dan Melzanur Ramadhania dengan NIM 121. Next. Pertama, mengenai klasifikasi jaringan lunak. Next. Untuk soft tissue klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu heterotopik klasifikasi dan heterotopik osifikasi. Heterotopik klasifikasi sendiri dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama distrofi klasifikasi, klasifikasi limfa node, distrofi klasifikasi pada tonsil, cystikerosis, Monkeypox medial calcinosis, dan klasifikasi atherosclerotic plaque. Next. Mekanisme terjadinya penyakit. Mekanisme terjadinya penyakit yaitu pengendapan garam kalsium, terutama kalsium fosfat, biasanya terjadi pada kerangka tulang. Ketika itu terjadi di tempat yang tidak terorganisir, maka disebut sebagai klasifikasi heterotropik. Mineralisasi jaringan lunak dapat berkembang dalam berbagai gangguan yang tidak terkait dan proses degeneratif. Next. Gambaran klinis pada penyakit ini yaitu klasifikasi atau pengerasan heterotopik tidak menyebabkan tanda atau gejala yang signifikan, paling sering terdeteksi sebagai temuan insidental selama pemeriksaan radiografi. Untuk gambaran imagingnya sendiri, klasifikasi jaringan lunak sering terdapat pada sekitar 4% radiografi panoramik. Dalam kebanyakan kasus, tujuannya untuk mengidentifikasi klasifikasi dengan benar untuk menentukan apakah pengobatan atau pemeriksaan lebih lanjut diperlukan. Beberapa klasifikasi jaringan lunak tidak memerlukan interpretasi atau pengawasan jangka panjang, sedangkan yang lain mungkin mengancam jiwa dan menyebab utamanya membutuhkan pengobatan. Next. Berikut merupakan skema radiografi panoramik yang menunjukkan geometri khas dan lokasi klasifikasi serta osifikasi jaringan lunak. Next. Selanjutnya, klasifikasi distrofik. Klasifikasi distrofik sendiri, sebelumnya, klasifikasi distrofik sendiri merupakan klasifikasi yang terjadi secara tidak beraturan pada jaringan lunak. Next. Mekanisme terjadinya penyakitnya yaitu klasifikasi distrofik adalah pengendapan garam kalsium ke tempat utama peradangan kronis atau jaringan mati. Proses ini biasanya dikaitkan dengan konsentrasi fosfatase lokal yang meningkat seperti pada klasifikasi tulang normal, peningkatan alkalinitas lokal, kondisi anoksik dalam jaringan yang tidak aktif atau yang mengalami devitalisasi, serta kista meradang kronis yang sudah berlangsung lama adalah lokasi umum dari klasifikasi distrofik. Next. Untuk gambaran klinisnya, area jaringan lunak yang umum seperti gingiva dan lidah, kelenjar getah bening, serta pipi. Klasifikasi distrofik mungkin tidak menunjukkan tanda atau gejala, meskipun kadang-kadang pembesaran dan ulcerasi jaringan lunak di atasnya dapat terjadi dan massa padat garam kalsium kadang-kadang dapat dipalpasi. Next. Untuk gambaran radiografinya sendiri, gambaran radiografi dari klasifikasi distrofik bervariasi. Butiran halus radiopasitas hingga partikel radiopek yang lebih besar dan tidak teratur. Satu atau lebih dari radiopasitas ini dapat terlihat dan klasifikasi mungkin homogen atau mungkin terdapat area yang belang-belang. Garis besar area klasifikasi biasanya tidak teratur atau tidak jelas. Tempat yang umum adalah kista meradang kronis yang berlangsung lama pada gambar 1A dan 2A, serta polip pada gambar 2B. Next. Ya, baik, selanjutnya klasifikasi lymph nodes. Klasifikasi lymph nodes untuk disease mekanismenya paling sering disebabkan karena granuloma. Jaringan limfoid digantikan oleh garam kalsium, mirip hidroksiapatit yang hampir menghilangkan seluruh arsitektur dari semua nodus. Lalu clinical feature-nya, klasifikasi nodus limfoid secara umum asimptomatis. Nodus yang paling sering terlihat adalah nodus superficial dan profundus cervical submandibular. Lalu imaging feature-nya, untuk lokasinya berada di posterior border dari ramus mandibular dan cervical spine.
Untuk batas tepinya jelas dan biasanya irregular, terkadang memiliki gambaran lobulus. Untuk struktur internal tidak berpola, namun bisa bervariasi sesuai dengan derajat radio opasitas. Terkadang terdapat gambaran terlaminasi atau radiopasitas tampak pada permukaan nodus saja. Untuk differential diagnosisnya itu ada selolit dan flebolit. Untuk manajemen kasusnya itu klasifikasi nodus limfoid biasanya tidak membutuhkan penanganan yang khusus. Namun, penyebab yang mendasari harus ditetapkan jika sewaktu-waktu terapi dibutuhkan, misalnya pada kasus penyakit yang aktif. Berikut gambaran radiografi kalsifikasi distrofik nodus limfoid yang besar pada bagian inferior corpus mandibula. Lalu selanjutnya distrofik kalsifikasi pada tonsil, disebut tonsilolit. Untuk mekanisme penyakitnya, tonsilolit atau batu tonsil terbentuk ketika fase inflamasi yang berulang memperbesar kriptus tonsil. Untuk fitur klinisnya, bermanifestasi sebagai benda keras, bulat, putih, atau kuning yang menonjol dari kripta tonsil, biasanya dari tonsil palatina. Kalsifikasi kecil biasanya tidak menimbulkan tanda atau gejala klinis. Namun, kalsifikasi besar dapat menimbulkan sakit tenggorokan, pembengkakan, dan halitosis. Terjadi pada individu antara 20 dan 68 tahun dan lebih sering pada kelompok usia tua. Untuk imaging feature-nya, lokasi tonsilolit muncul di jaringan lunak medial ramus mandibula dan berdekatan dengan dinding lateral rongga udara orofaringeal, juga sering muncul pada inferior kanal mandibula. Untuk batas tepinya, tampak sebagai sekelompok beberapa entitas radiopak kecil yang tidak berbatas tegas dengan berbagai ukuran. Lalu untuk imaging feature, struktur internal, tonsilolit tampak sedikit lebih radiopak daripada tulang cancellus dan kira-kira kepadatannya sama dengan tulang kortikal. Diferensial diagnosisnya, entitas radiopak yang terletak di dalam ramus mandibula seperti pulau tulang padat. Untuk manajemennya, tidak ada manajemen yang biasanya diperlukan untuk sebagian besar kalsifikasi tonsil. Pada pasien simptomatik, tonsilolit dapat diekspresikan secara manual, mungkin dengan pasien di bawah sedasi atau menekan refleks muntah. Kalsifikasi besar dengan gejala terkait memerlukan tonsilektomi. Selanjutnya, cytikerosis. Untuk mekanisme penyakitnya, ketika manusia menelan telur atau proklotid gravid dari Parasitaenia solium atau cacing pita babi, selubung telur dicerna di dalam perut bentuk larva Citicersus cellulosa dari parasit tersebut akan menetas. Larva menembus mukosa dan memasuki pembuluh darah dan limfatik, dan selanjutnya didistribusikan sebagai cysticercus di jaringan di seluruh tubuh. Tetapi mereka lebih suka di otot, otak, kulit, hati, paru-paru, jaringan subkutan, dan jantung. Mereka juga ditemukan di jaringan mulut dan perioral, terutama otot-otot pengunyahan. Dinding kista yang kaya glikoprotein tebalnya lebih dari 100 mm dan jarang menimbulkan respon hosa utuh. Dalam jaringan selain mukosa usus, larva akhirnya mati bertahun-tahun setelah infeksi dan diperlakukan sebagai benda asing. Menimbulkan reaksi inflamasi yang kuat yang menyebabkan pembentukan granuloma, jaringan parut, dan kalsifikasi. Untuk fitur klinisnya, kasus cysticercosis ringan sama sekali tidak menunjukkan gejala. Kasus yang lebih parah memiliki gejala yang berkisar dari gangguan gastrointestinal ringan sampai berat dengan nyeri epigastrium dan mual dan muntah yang parah. Pemeriksaan mukosa mulut dapat mengungkapkan pembengkakan berfluktuasi lunak yang terba dan berbatas tegas yang menyerupai mukokel atau neoplasma mesenchyma. Nodul kecil multiple dapat dirasakan di regio otot masseter dan suprahyoid dan lidah, mukosa bukal atau bibir.
Lalu untuk imaging feature-nya, saat hidup, larva tidak terlihat secara radiografik. Kematian parasit dan perkembangan kalsifikasi dari daerah subkutan dan otot terjadi bertahun-tahun setelah infeksi awal. Untuk lokasinya, ada lokasi oral dari sistikersi yang mengalami kalsifikasi termasuk otot pengunyahan dan ekspresi wajah, otot suprahyoid, dan otot postservikal serta lidah, mukosa bukal, dan bibir. Untuk batas pinggir dan bentuknya beberapa radiopasitas elips yang terdefinisi dengan baik yang menyerupai butiran beras terlihat. Struktur internal. Aspek internal homogen dan radiopat. Lalu untuk diferensial diagnosisnya, Citicersus mungkin tampak mirip dengan sialoid. Namun, ukuran kecil dari nodul Citicerci yang terkalsifikasi dan penyebaran yang luas, terutama di otak dan otot, sangat mendukung diagnosis. Untuk pengelolaannya, meskipun sanitasi dasar diperlukan untuk memadamkan sumber infeksi ini, gejala yang menyertai investasi awal paling baik ditangani oleh dokter menggunakan obat cacing seperti albendazole atau praziquan. Selanjutnya ada Bongsberg medial calcinosis atau arteriosklerosis. Dua pola klasifikasi arteri yang berbeda dapat diidentifikasi secara radiografis dan histologis. Monckeberg's medial calcinosis dan calcified arteriosclerotic plaque. Next. Mekanisme penyakit dari arteriosklerosis itu ada fragmentasi, degenerasi, dan akhirnya hilangnya serat elastik yang diikuti oleh disposisi kalsium di dalam lapisan medial pembuluh darah. Fitur klinisnya adalah kebanyakan pasien awalnya asimptomatik, meski pada akhir perjalanan penyakit. Patologis klinis seperti gerakin kulit, penyakit pembuluh darah perifer, dan myositis akibat insufisiensi vaskular dapat terjadi. Pasien dengan sindrom Sturge-Weber juga mengalami klasifikasi arteri intrakranial. Next. The imaging features, yaitu ada lokasi yang sering terjadi yang melibatkan arteri wajah atau lebih jarang arteri karotis dapat terlihat pada radiografik panoramik di sebelah. Bentuk dan batas dari samping pembuluh yang mengalami kalsifikasi tampak sebagai paralel pair dari garis tipis radio opak digambarkan sebagai tampilan pipe stem atau tram track. Pembuluh yang terlibat menampilkan pola lingkar atau seperti cincin. Struktur internalnya tidak ada struktur internal karena di deposit kalsium difus yang terbagi halus hanya terjadi di dinding medial pembuluh darah. Next. Untuk diferensial diagnosis, gambar radiografi dari arteriosklerosis sangat khas sehingga menjadi patonomik dari kondisi tersebut. Untuk manajemennya, evaluasi pasien untuk penyakit arteri oklusif dan penyakit pembuluh darah perifer mungkin tepat. Selain itu, hiperparathyroidism dapat dipertimbangkan karena kalsinosis medial sering berkembang sebagai klasifikasi metastatik pada pasien dengan kondisi ini. Next. Calcified arteriosclerotic plaque. X. Nah, untuk mekanisme penyakitnya sendiri, stenotic arteriomatus plaque pada pembuluh darah karotis ekstrakranial merupakan sumber utama penyakit emboli dan oklusi cerebrovaskular. Klasifikasi dystrophic dapat terjadi pada evolusi plak di dalam intima pembuluh darah yang terlibat. Gambaran klinis, arteriosklerosis pertama kali berkembang pada percabangan arteri sebagai akibat dari peningkatan kerusakan endotel akibat gaya geser pada tempat tersebut. Ketika klasifikasi telah terjadi, lesi ini dapat terlihat pada radiografi panoramik di jaringan lunak, leher, baik superior atau inferior terhadap cornu mayor tulang hyoid. Bentuk dan batas klasifikasi jaringan lunak ini biasanya multiple. Bentuknya tidak beraturan dan berbatas tegas dengan jaringan lunak sekitarnya dan memiliki distribusi linear vertikal. Untuk struktur internalnya,
terdiri dari radio opacity heterogen dengan rongga radiolusen. Next. Untuk diferensial diagnosisnya, adalah Gotritiseus yang terklasifikasi mungkin salah diartikan sebagai plak ateromatosa. Meskipun ukuran, bentuk, dan lokasi yang seragam dengan Cartilago tritiseus yang terklasifikasi dalam kerangka kartilago laring mengidentifikasi kondisi yang tidak berbahaya. Gambaran radiografi pasien dengan kalsifat karotid atrombotas, terutama pasien dengan faktor resiko penyakit cerebrovaskular dan kardiovaskular harus dirujuk ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Next. Selanjutnya ada idiopathic calcification yang terjadi karena adanya pengendapan kalsium dalam jaringan normal, walaupun kadar kalsium dan fosfatnya normal. Next. Untuk contoh kasus idiopathic calcification yang pertama ada sialolit, yaitu batuan yang ditemukan dalam kelenjar saliva. Next. Mekanisme penyakitnya, kondisi laju aliran lambat dan karakteristik fisikokimia dari sekresi kelenjar saliva membentuk nodus dan endapan dari garam kalsium dan fosfat. Sialolit ini terdiri dari hidroksiapatit, kalsium berkarbonasi amorf, apatit berkarbonasi, dan Whitlockite dalam kombinasi dengan protein fibrosa seperti mucin. Untuk gambaran klinisnya dapat ditemukan di kelenjar submandibular, kelenjar parotis, dan sublingual. Pasien mungkin mengalami rasa sakit dan pembengkakan di dasar mulut dan di kelenjar submandibular yang terlibat atau di pipi. Biasanya disebut parotid sialolit. Kemudian pasien juga bisa merasakan tidak nyaman saat makan, terutama ketika aliran salivanya sedang distimulasi. Next. Untuk gambaran radiografinya, batas dan bentuknya berbentuk silindris dengan batas garis yang sangat halus. Batu yang terbentuk dalam hilus kelenjar submandibular cenderung berbentuk lebih besar dan tidak teratur. Untuk struktur internalnya, batu tampak radiopak dengan lapisan kalsifikasi. Sialolit kelenjar parotis juga dapat tampak radiolusen karena kandungan mineralnya yang rendah. Untuk diferensial diagnosisnya ada kalsifikasi kelenjar limfa. Next. Selanjutnya ada plebolits. Next. Mekanisme penyakit plebolits adalah trombus yang terkalsifikasi, ditemukan di pembuluh darah, venula, atau pembuluh sinusoidal hemangioma, terutama jenis cavernalis. Untuk gambaran klinisnya, jaringan lunak yang terlibat terjadi pembengkakan, berdenyut, atau berubah warna oleh adanya pembuluh darah atau hemangioma jaringan lunak. Jika lesi bersifat vaskular, dapat ditemukan perubahan warna. Next. Gambaran radiografinya untuk lokasi plebolit sering ditemukan dalam hemangioma. Tepi dan bentuknya berbentuk bulat atau oval dengan diameter hingga 6 mm dengan pinggiran halus. Struktur internalnya secara homogen tampak radiopak, tetapi seperti ada laminasi atau lapisan tipis berwarna bening dengan bentuk bullseye atau targetoid appearance. Untuk diferensial diagnosisnya ada sialolit. Selanjutnya adalah laryngeal cartilage calcification. Next. Untuk mekanisme penyakitnya, kalsifikasi enchondral dan kalsifikasi kartilagolaring hialin dimulai pada pencapaian kematangan tulang dan berlanjut setelahnya sebagai proses fisiologis. Untuk gambaran klinisnya, kalsifikasi kartilagolaring merupakan insidental temuan radiografi tanpa gambaran klinis. Next. Untuk gambaran radiografinya, lokasinya kartilago tritiseus kecil berpasangan ditemukan dalam ligamen tirohioid lateral. Tepi dan bentuknya
Tritiseus artinya grain of weight, dan tulang rawan berukuran panjang 7-9 mm dan lebar 2-4 mm. Tepi kartilago Tritiseus yang terkalsifikasi terdefinisi dengan baik, halus, dan geometrinya sangat reguler. Untuk struktur internalnya, kartilago trakea yang terkalsifikasi umumnya menunjukkan radiopasitas yang homogen, tetapi kadang-kadang dapat menunjukkan sebuah korteks luar. Untuk diferensial diagnosisnya, tulang rawan Tritiseus yang terkalsifikasi mungkin mirip dengan plak ateromatosa terkalsifikasi di bifurkasi karotis. Manajemen: tidak diperlukan pengobatan, namun hati-hati dalam memperhatikan perbedaan morfologi dan lokasi. Next. Selanjutnya ada rhinolit dan anthroliths. Untuk mekanisme penyakitnya, konkresi berkapur yang terjadi di hidung rhinolit atau antrum sinus maxillaris antrolit timbul dari pengendapan garam mineral hidung, lakrimal, dan inflamasi seperti kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan magnesium dengan akresi di sekitar nidus. Jarang konkresi terbentuk di sinus frontal atau etmoid. Rute masuk biasanya anterior, tetapi beberapa mungkin memasuki koana posterior saat bersin, batuk, atau emesis. Nidus untuk antrolit biasanya endogen, misalnya ujung akar, fragmen tulang, bekuan darah, lendir inspisate, dan gigi ektopik, terutama pada orang dewasa. Untuk gambaran klinisnya, pasien mungkin asimptomatik untuk waktu yang lama. Pasien mungkin mengalami sumbatan hidung, rhinore bernanah, unilateral atau bernoda darah, sinusitis, sakit kepala, epistaksis, anosmia, fetor, dan demam. Next. Selanjutnya yaitu ossification of the styloid ligament. Untuk mekanisme penyakitnya, ossifikasi ligamen styloid biasanya memanjang ke bawah dari dasar tengkorak dan umumnya terjadi secara bilateral. Untuk gambaran klinisnya, ligamentum yang mengeras biasanya dideteksi dengan palpasi pada tonsil sebagai struktur runcing yang keras. Next. Untuk gambaran radiografi, lokasinya ossifikasi linear meluas ke depan dari daerah processus mastoideus dan melintasi aspek postero-inferior ramus menuju tulang hyoid. Bentuknya processus styloideus tampak sebagai processus radiopak yang panjang, meruncing tipis, yang lebih tebal pada dasarnya dan menonjol ke bawah dan ke depan, biasanya berkisar antara 0,5 sampai 2,5 cm. Next. Diferensial diagnosis, gejala yang menyertai ossifikasi ligamen stylohyoid dan sindrom Eagle atau sindrom stylohyoid umumnya tidak jelas. Kadang-kadang gejalanya mungkin mirip dengan gejala yang terlihat pada disfungsi sendi temporomandibular. Manajemennya kebanyakan pasien dengan ossifikasi ligamen stylohyoid tidak menunjukkan gejala dan tidak diperlukan pengobatan. Untuk pasien dengan gejala yang tidak jelas, pendekatan konservatif untuk meyakinkan dan suntikan steroid atau lidokain dalam fosa tonsil akan direkomendasikan. Namun, untuk pasien dengan gejala yang persisten atau intens, pengobatan yang dianjurkan adalah amputasi prosesus stylohyoid atau stylohyoidectomy. Next. Selanjutnya adalah kasus. Ya, Next. Kak. Yang tadi kuliah ada pertanyaan? Ini masih ada osteomyelitis ya? Belum ya, Mbak? Osteomyelitis. Setelah ligamen stylohyoid ada osteomyelitis. Itu belum ya tadi?
ada ya? Untuk osteomyelitis tidak ada dokter tadi. Osteomyelitis, bukan osteomyelitis, osteomyelitis peradangan. Osteomyelitis itu satu sama dengan heterotropik ya, itu sama dengan ligamen teloidoid. Tapi ligamen itu ada osteomyelitis. Osteoma, tulisannya osteomyelitis. Yang metastafik sama kayak yang ligamen teloidoid. Nggak ada ya? Nanti bisa dibaca ya yang lainnya, ada osteomyelitis. Itu sempat keluar di MT2 digit. CBT soal CBT. Oke. Lanjut ke kasus. Kalau tidak ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Sanda ya. Iya, 114 ya. 114, Dok. Mohon izin bertanya kepada kelompok 5, apa perbedaan sialoid dan plebolit dalam diferensial diagnosis pada kasus klasifikasi kelenjar limfa? Ya, silakan. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Marsyanda. Tadi pertanyaannya perbedaan sialoid dan plebolit untuk DD pada kasus kalsifikasi kelenjar limfa. Nah, untuk perbedaannya itu kalau pada sialoid batas perifer atau outline-nya halus, sedangkan kalau kalsifikasi kelenjar limfa itu batasnya irregular dan berlobus. Kemudian kalau pada plebolit itu ukuran lesinya lebih kecil dan multiple, kemudian radiopak, dan ada bentukan cincin radiolucent yang disebutkan di teori tadi itu seperti bullseye atau targetoid sphere. Ya, gimana Mbak Marsanda? Ya, jadi emang ciri khas karena plebolit itu di pembuluh darah. Jadi dia lokasinya kebanyakan menyebar. Ya, kalau secara radiograf di kamus itu nanti benar-benar. Jadi untuk plebolit ciri khasnya dia ada targetoid atau bullseye, ya. Jadi silindris kecil gitu, terus tengahnya itu ada radiolucennya, ya. Target seperti panah gitu loh. Topiknya radiopak dengan tadi. Kalau plebolit itu sialoid biasanya lokasinya dia memang di daerah submandibular atau daerah kelenjar limfa saliva. Kemudian bentuknya bisa mengikuti dari penjara bisa silindris, ya, memanjang silindris, ya. Terus memang dia lebih besar karena memang kelenjar saluran ginjal dia secara diameter lebih besar daripada kita yang akan ditemukan. Oke. Terima kasih, Dokter. Ya, bagus. Ya, silakan ada lagi yang tanya? Lanjut ke kasus ya, silakan. Pada kasus 5A, seorang laki-laki berusia 64 tahun ke dokter gigi untuk dibuatkan gigi tiruan di rahang atas dan bawahnya. Pemeriksaan klinis terlihat endothelus ridge pada RA dan RB. Pemeriksaan radiograf panoramik terlihat RA dan RB tidak bergigi dan terlihat gambaran radio suatu kelainan di lateral dekat angulus mandibula. Riwayat penderita pernah didiagnosis tuberkulosis. Sebutkan interpretasi radiodiagnosis dan DD yang tepat untuk kelainan pada regio tersebut.
Bentar. Stop. Balik dulu. Nah, kalau kalian baca soal, ya, di sini ada radiopak ya. Nggak bisa lihat gambarnya dulu di lateral. Terus ada diduga pernah tuberkulosis. Ini contoh soalnya. Kalau CBD nggak ada gambarnya. Nah, jadi kalian sudah kalau baca kelainan ini seringkali atau kalsifikasi ini seringkali memang terjadi ketika di sebelumnya ada riwayat penyakit tuberkulosis. Kira-kira pemikiran kalian kemana kalau klasifikasi? Yang bukan kelompok ini ya yang jawab kalau bisa. Mana? Istilahnya penyakit, ya penyakit yang seringkali terjadi. Bukan selalu ya, tapi sering. Coba Mas Martinus, bisa enggak? Ini bukan kelompok ini ya, bukan kelompok kalsifikasi. Ini kelompok saya, dokter. Oh, kelompok kan. Filza kelompok ini? Ya dokter, saya kelompok ini dokter. Pilih kelompok ini apa? Cinta. Loh, hilang cinta. Hilang cinta. Iya Cinta? dokter. Kelompok ini bukan? Bukan dokter. Ya, kira-kira apa Mbak? Tahu enggak? Enggak tahu. Klasifikasi kelenjar apa? limfa. Ya, apa? Klasifikasi kelenjar limfa, dokter. Ya, lymph node ya. Klasifikasi ya. Itu terus sekali kalau kalian misalnya ada soal seperti itu arahnya ke sana. Jadi ditambah gambar lebih jelas. Oke. Cinta ini kapan? Mbak Cinta nilainya berapa Mbak Cinta? 109. 109 dokter. Oke. Ya, oke, next lanjut. Jadi next. Untuk interpretasinya, lokasinya berada di inferior mandibula. Batasan terlihat jelas dan irregular. Struktur internalnya tampak massa radiopak menyerupai bentuk kembang kol. Diagnosisnya yaitu kalsifikasi lymph nodes. Ya. Titiknya. Oke. Ini memang ciri khas ya. Ciri khas dari lymph node ya. Namanya apa? Cauliflower ya. Bunga kol. Itu bentuknya. Kalau struktur internalnya punya bentuk ya. Karena kan ini kalsifikasi ya, radiopak bentuk kol atau cauliflower ya. Sering atau ciri khasnya sangat mudah di bunga kol. Biasanya memang dia di lokasinya di mana? Nah, angulus ya, itu bukan mandibula. Mandibula kan banyak tuh, itu di mana nih? Ya, betul dekat sudut ya, sudut biasanya. Sudut itu angulus ya. Oke. Ya, bisa diubah lokasinya, untuk batasnya jelas, apa bentuknya regular ya. Itu berlobul, jadi itu lobulnya itu di batas dan bentuk ya. Itu internal lagi. Oke. Ya, next kasus. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Saya Rahma dari NIM 105, izin bertanya. Di sini dituliskan bahwa diferensial diagnosisnya itu sialulit. Kenapa ya? Ya, silakan.
Ya, kenapa giginya itu? Izin menjawab, Dokter. Hmm? Kenapa kelompok kami mendirinya sialolit itu karena pada kasus klasifikasi kelenjar limfe dan sialolit lokasi lesi sama-sama berada di mandibula, yang membedakan adalah bentuk dari lesinya saja. Ya, bentuknya gimana? Bentuknya apa? Untuk bentuknya pada sialolit itu batasnya peripikal atau outline-nya halus, namun pada klasifikasi kelenjar limfe batasannya irregular dan terkadang kotis. Ya, itu ya di sekali ya, karena lokasinya memang biasanya juga disebut kadang bentuk yang sialolit ya, bisa kita bedakan dari batas. Sialolit batasnya halus ya, karena dia di kelenjar, jadi pembuntuan di saluran kelenjarnya itu jadi seperti ini Pak. Ya, kalau untuk kan dia memanjang ke vertikal ya. Kalau yang sialolit kebanyakan horizontal. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana Mbak Rahma? Sudah jelas? Iya, sudah, Dokter. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lanjut ke kasus 2. Selanjutnya pada kasus 2, seorang laki-laki berusia 42 tahun datang ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi geliginya secara rutin. Pasien tidak memiliki keluhan pada gigi geliginya. Pada pemeriksaan radiograf panoramik, terlihat suatu kelainan bilateral dekat angulus mandibula yang ditunjukkan pada tanda panah. Sebutkan interpretasi radiodiagnosis dan jajaran tempat untuk kelainan pada radio tersebut. Untuk interpretasinya, lokasinya berada di lateral dekat angulus mandibula, batasnya prosesus radiopak yang panjang, meruncing, tipis, yang lebih tebal pada dasarnya, dan menonjol ke bawah dengan batas jelas. Untuk struktur internalnya sendiri yaitu radiopak. Radiodiagnosisnya yaitu ossification of the styloid ligament. Dan untuk DD-nya sendiri yaitu Mounberg's medial calcinosis atau disebut juga arteriosklerosis. Oke, ada pertanyaan di sini? Di lokasinya emang seringkali di situ ya, di lateral dari daerah ramus hingga angulus. Ya, kalau di daerah styloid ya, styloidus di lateral itu. Ya, biasanya memanjang, memang ya, memanjang. Biasanya daerah proses matoideus ya, sampai ke ramus ya, anterior ramus. Ya, lokasinya disesuaikan lagi. Saya batas ya, bentuknya memanjang ya pasti, pada kecil, jadi dari memanjang terus ngerumpit itu, meruncing ya, dengan batas jelas ya, dengan karena di steril. Oke, jadi panjangnya bisa dikira-kira misalnya panjang berapa, boleh ditambahkan kan, sekitar berapa senti panjang bisa ditambahkan. Ya. Kemudian apa namanya, internal ya pakai klasifikasi homogen biasanya lebih pakai ya. Oke, ini ada pertanyaan jam styloidus klasifikasi ada? Oke, ada. Saya kira close untuk klasifikasi. Oke,
Minggu depan masih ada ya? Tinggal satu ya, masalah. Masih ada enggak? Minggu depan setahu saya nanti ada kelas besar itu, dokter. Oh, yang kelas besar ya. Oke. Baik. Sudah cukup ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung WA atau sampaikan ke teaching kelasnya ya. Oke, saya kira cukup dari saya. Kalau ada kekurangan, ya, terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu nanti di UAS ya, belajar lagi itu kasus-kasusnya. Yang penting kalian share yang apa namanya, memiliki ciri khas biasanya. Ya. Nah, kalau para nasal yang ada fungsi yang tadi di kasus-kasus itu kurang lebih. Oke, kira itu. See you sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Oke.